Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga dengan kebaikan-kebaikan dari Allah inilah yang menjadikan kita bisa menghamba, bisa menikmati kehidupan, bisa memakai, mempergunakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua murni dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka layak, patut kita memuji, bersyukur serta memperbarui ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dengan segala bentuk perhiasannya, dengan segala macam perlengkapannya. Memang semuanya diperuntukkan bagi manusia. Akan tetapi kita harus ingat bahwa dunia yang kita bertempat tinggal di sini ini merupakan tempat persinggahan. Dan kalau kita mencari kenikmatan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, bukan di sini tempatnya. Kalau seseorang orientasinya adalah kebahagiaan, kesenangan,
yang dia ingin dapatkan di dunia, maka itu tidak akan bisa tercapai, gak akan pernah bisa. Karena dunia itu merupakan tempat kehinaan, tempat yang terlaknat. Ad-dunya mal'unah, kata Rasul alaihi salatu wasallam, dunia itu terlaknat. Dan dunia itu sangat hina, rendah. Seandainya dunia itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentulah orang-orang kafir itu tidak akan diberikan izin untuk meminum walaupun seteguk air saja. Seandainya kalau dunia berharga. Tapi karena dunia ini sangat hina, rendah, maka siapapun berhak untuk menguasainya, untuk mencarinya. Bahkan boleh setiap orang kaya di dunia, ya. Karena apa? Itu sesuatu yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang berharga. Kalau sesuatu yang berharga itu disimpan oleh Allah, diberikan kelak di akhirat, di negeri keabadian. Bahkan rahmatnya Allah yang diturunkan di dunia itu cuma satu rahmat. Kasih sayang Allah yang diberikan di dunia untuk seluruh makhluknya cuma satu, 99 ditahan. Saking apanya? Dunia itu nggak berguna, nggak bermanfaat. Makanya Allah menciptakan dunia dengan segala bentuk yang ada di dalamnya, itu adalah sebagai ujian. Sebagai ujian, bukan tempat kebahagiaan, bukan. Ujian tok. Dari awal sampai akhir itu manusia nggak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang hakiki. Oh, namanya saja judulnya dunia, itu judul loh ya. Maka alangkah tertipunya jika orang-orang itu benar-benar all out gitu ya, benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya hanya demi kepentingan dunia. Itu sangat tertipu, alangkah jahilnya, kata Ibnu Qayyim, alangkah bodohnya kalau manusia ternyata tenaganya, waktunya, hartanya, pikirannya semua tersita hanya sebatas urusan dunia. Baik itu merupakan kenikmatan ataupun itu musibah, sama-sama ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji dengan apa? Keburukan dan juga dengan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Di sini Allah sudah menginformasikan, mengabarkan kepada semuanya. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami ini akan menguji kalian dengan keburukan dan juga kebaikan. Keburukan ya ujian, kebaikan juga ujian. Kan seperti itu. Karena ujian adalah sesuatu yang akan melekat, melazimi setiap makhluk.
setiap manusia. Lah ujian suatu keniscayaan hidup. Tanpa ujian berarti nggak ada pula prestasi. Orang itu dilihat prestasinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah diuji. Tanpa adanya ujian, Allah nggak tahu prestasi seorang hamba. Benar-benar berprestasi, ranking 1, ranking 2 atau ranking terakhir. Jenengan ini loh, dulu kan semua pernah sekolah, atau baik SD, SMP, SMA ataupun kuliah. Untuk mengetahui peringkat prestasi dari siswa-siswanya, maka diadakan ujian. Nemnya siapa yang paling tertinggi, mana yang sesuai dengan kunci jawaban. Dikasih ujian semua. Baru Allah mengetahui prestasi hamba-hambanya. Lah cuma yang namanya ujian itu berupa kebaikan dan keburukan. Jika kita bisa memilih, seumpama jika kita diperbolehkan untuk milih, apakah ujian keburukan atau ujian kebaikan yang akan kita lalui, tentunya kebanyakan dari kita cenderung memilih diuji dengan kebaikan saja. Koyo enak, aku lebih kuat. Ya, kalau diuji enak, diuji baik, kelihatannya saya itu lebih kuat. Ini seumpama suruh milih, kan sama-sama ujian. Tapi seumpama ada pertanyaan, Mbak ya. Ketika orang melakukan dosa dan maksiat itu ya, biasanya dengan kekurangan fasilitas atau karena tersedianya fasilitas. Nah gitu toh. Laki-laki seumpama dikasih kekayaan yang berlimpah ruah dengan laki-laki yang nggak punya uang, potensi untuk berbuat maksiat lebih besar mana? Sing gak duwe duit apa sing duwite akeh? Jelas jawabannya jenengan. Ya toh, sing akeh duwite, potensinya banyak, reno-reno, macem-macem pikirane. Nek duwe akeh ngono iku ya wis talah, gaya iku ono ae. Iya. Mangan ngono gano acara, gaya acara mangan. Ngono lho. Acara apa kopdar, acara ngopi ku duwe ono. Ngono lho. Bro, bosen mangan segolen tuh, Bro. Ayo golek kekil tok nang ngene ganti golek ikan bakar. Sampai mangan ku duwe acara. Ngono ya. Gak sempet ngaji, gak sempet. Lah iya acara tok full acara. Wong jenenge golek bahagia iku ya ana sing golek healing, ya ana sing trekking, ya ana sing mancing, ya ana sing hiking lho ngono Pak, ana sing posing ngono. Ya apa? Makanya kalau seseorang disuruh milih katanya lebih baik mana, diuji kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Padahal yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya itu ketika mereka sudah dibukakan dunia. Gak kuat. Wis talah tenanan Pak, gak kuat sampean. Ono sing dipikirno iku. Nek pas-pasan ini iki ya wis pas, ngepres. Nek ono dhuwit luwe bingung pisan. Aku kok duwe anak mek loro ya, kepin anak akeh. Tapi bojoku wis apa Pak? Duduk wis tuwe, aja lah. Saya sekarang sudah 3 kali kemudian steril, tapi istriku steril. Bagaimana caranya saya pengen punya anak lagi ya? Wah, itu kan mulai muncul pikiran-pikiran nakal kan gitu. Kayaknya kalau segi dari finansial saya mampu deh, 2, 3, 4 saya mampu. Coba dah ngomong sama istri. Lah itu kan mulai memberanikan diri. Tenang dek, pokok sampean tak belanjani jangkep, tak kei omah, tak kei mobil, tak kei no mall. Wis salah. Aku tak budal maneh. Deal. Wah, sakjane duit. Jare sing wedok sing penting rekeningku jangkep terus gak apa-apa bi. Budal lho tambah wis.
ndadi ngono lho. Iki nek diuji kebaikan ngono lho. Diuji ketika seseorang dikasih harta yang berlebih. Potensinya jauh lebih besar. Dulu HP-nya jadul. HP itu jadul, mek ngetik ceklak gak esok video call. Lah, sekarang ganti sing koyo ngono wae scroll, iso ndelok IG, iso ndelok TikTok ngono Pak ya. Atiku pun ndelok medsos tok. Iso video call bareng, lho beda pisan. Pawe to, lho sibuk. Dulu HP jadul paling sok kayak SMS karo telepon. Sekarang bisa lihat YouTube, bisa ndelok Facebook dan segala macam jenisnya. Potensi orang berbuat dolim atau menyanyiakan waktu itu ketika seseorang sudah banyak fasilitas. Yang awalnya nggak pernah buka situs macam-macam karena ini canggih sih tes canggihnya yo opo sih. Iso mbobol Iron Dome. Iki luar biasa iki Pak. Digoleki sampean kok. Nah ini pokoknya macam-macam. Jadi ujian kebaikan seolah lebih ringan kita jalani daripada ujian keburukan yang sangat menakutkan. Takut dengan ujian, musibah, dicuri orang hartanya, ditipu, malapetaka, bencana alam. Ini semua menakutkan. Ini fitrah manusia, tabiatnya gitu. Tapi kalau diuji dengan kenikmatan dan kebaikan, apalagi kebaikan serata-rata ya harta, itu tolak ukurnya. Padahal kebaikan nggak harus harta. Tapi orang ketika ngomong kebaikan, ujian kebaikan, langsung yang terlintas dalam benaknya adalah harta dunia. Padahal itu sangat rendah tadi sisi Allah. Kebaikan yang paling paling rendah dibanding kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikan Islam, kebaikan iman, kebaikan ihsan, kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya ketika jenengan memang kalau lebih memilih diuji dengan kebaikan, maka pasti ada konsekuensinya. Kebaikannya ujian, keburukan juga ujian. Jadi sekarang kalau memang lo ya, dua-duanya merupakan ujian dan banyak manusia yang memilih ujian kebaikan, berarti pertanyaannya satu, ya. Kalau memang kita memilih kebaikan ya, kira-kira kalau ada kebaikan, yang pertama itu diamalkan atau tidak. Jadi dengan dikasih harta misal, amalannya harta untuk pembersihannya adalah dengan zakat, sunnahnya dengan sedekah, dengan infak, berbagi. Kira-kira nek wis duwite akeh gak tambah eman ta, gak tambah bakhil ta, kok kenaan iki kalau saya tuh ngumpulkan harta tiba-tiba harus dikasihkan kepada orang lain. Kira-kira diamalkan enggak? Nah, ini kan kebaikan toh, tahu oh zakat tuh kebaikan, menghadiri majelis ilmu itu kan kebaikan. Diamalkan apa enggak? Dihadiri apa enggak? Didatangi apa enggak? Wong di sini banyak malaikat rahmat ya, yang mendoakan dan memberikan keberkahan, diberikan keberkahan oleh Allah, dan banyak lagi manfaat-manfaat keutamaan dari majelis ilmu. Tapi apakah orang nggak tahu majelis ilmu itu kebaikan? Kan tahu ya, tapi berapa banyak persentasenya yang mau mengamalkan kebaikan ini? Contoh, sampai lah ngaji suwe, bape sabar, bape memaafkan, itu kan kebaikan toh. Tapi kan kadang-kadang si alasan, ikulah Nabi Ustaz. Kita kan orang biasa, makomnya beda. Ya kalau Nabi disakiti dimaafkan, disakiti tambah dibaiki, akhlaknya mulia, itu Nabi. Kalau saya masih manusia biasa.
Alasannya ngono. Jadi ya wis sing sabar cek Nabi ae. Aku gak usah sabar. Gak apa-apa aku ngamuan. Gak apa-apa muringan. Ternyata sudah tahu kebaikan tapi masih berat untuk mengamalkan. Ujian ini, ayo ujian kebaikan. Berapa banyak kebaikan-kebaikan itu cuma sebagai tontonan. Berapa banyak kebaikan itu hanya sebagai catatan tulisan. Tapi implementasinya seperti apa? Tahu banyak orang itu berbuat baik. Itu adalah suatu kebaikan yang akan ditulis pahala oleh Allah. Tapi berapa banyak orang yang punya empatik, orang yang mau mengorbankan waktu tenaganya untuk hal itu. Itu dakwah gitu aja loh ya. Mas tahu memang, oh iya api. Kalau ada video itu bisa di-share di mana-mana. Ini kebaikan, masya Allah. Tapi sopo sing gelem nyuting video, olehan. Padahal itu tahu loh kebaikan, tapi bukti konkretnya di mana-mana mesti olehan. Situ gak ganti-ganti. Abadi sampai hari kiamat lah. Ini juru syutingnya kok situ, ya. Lah seandainya kalau kita itu memang punya rasa empati dan tahu kebaikan itu harus diamalkan, tentu pasti akan berfastabikul khairat. Iki ujian loh Pak, ujian. Sudah tahu kebaikan tapi ya jarang yang mau melaksanakan. Ada orang kecelakaan, jeder, harusnya ditolong tapi malah di syuting. Wah, gas tragedi, gas maut, dedek. Waduh, wih si nonton langsung wah kerek tak gas status. Lah iya, wis kelocoran, delosor, ajur, bukan ditolong tapi malah diabadikan. Buat real video pendek, taruh di TikTok. Ini kan ujian. Kita tergerak nggak hati kita untuk nolong atau sekedar untuk konten? Lah semua hidup di konten kan nanti gimana? Jadi rasa kepedulian semuanya ini kan lo ujian loh nih memang. Kalau memang milih kebaikan, nah iya. Bukti ini berapa banyak kebaikan yang luput dari kita. Karena apa? Kita enggan ngamalkan. Banyak ya untuk pengamalan. Yang kedua, yakin atau tidak? Oh, no. Pertanyaan kan kalau diamalkan ini panjang Pak, sak jam nggak nutut. Kalau bahas cuma sekedar apakah ujian kebaikan itu akan diamalkan bagi pelakunya, bagi orang yang tahu ilmunya, belum tentu. Karena orang memiliki sifat kepedulian, panggilan dakwah itu karena passion saja. Bukan setiap orang mau terjun. Karena apa? Takut waktunya hilang, takut keluarganya terbengkalai, nggak punya waktu, takut banyak capek. Waduh, ikilah. Yakin nggak sekarang dengan kebaikan itu? Ini ujian lagi. Yakin nggak kalau kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah? Man amila sholihan falinafsi. Barang siapa yang berbuat kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa ahsantum li anfusikum, barang siapa yang berbuat kebaikan maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika dia mau melakukan kebaikan, kalau tanpa ada keyakinan Pak, tanpa ada keimanan, maka dia akan tinggalkan kebaikan itu. Takut jika kebaikan itu nanti hanya dimanfaatkan sama orang. Jadi kenapa kebaikan itu nggak diamalkan? Kenapa kebaikan nggak diyakini akan dibalas oleh Allah? Takut kebaikan itu cuma sebagai manfaat saja. Oh ternyata aku kok
dimanfaatkan saja ya. Orang-orang cuma duduk-duduk doang, aku yang disuruh-suruh. Gak terima wisan Pak. Wis menggerutu mulai. Ini prasangka-prasangka buruknya mulai muncul ketika seseorang itu ya mau melaksanakan kebaikan. Lu kan banyak orang semacam itu takut nanti kalau saya bisa memberikan kebaikan banyak orang yang minta bantuan. Iki wakeh wis aku watuk mbodoni. Akeh Pak ya ngono. Akeh sing iso listrik iso, nyuting iso, iya toh, ngamera iso, motong video iso. Cuma kalau ini saya munculkan dan diketahui banyak orang, woi njuk tolong aku kabeh engko. Lebih baik saya merahasiakan kemampuan saya, skill saya. Takut apa? Takut sibuk, takut dimintai tolong orang banyak. Woi iki wakeh ini. Iki jerat-jerat setan dan iblis ini Pak. Supaya orang itu tidak berfastabikul khairat, menyembunyikan kebaikannya masing-masing. Padahal ono sing iso bagian manajemen meneng. Ngono Pak ya. Rapat masjid iki butuh takmir ini untuk sekretaris, untuk bendara, untuk apa? Mesti welean. Lah iya toh. Wedi, takut dimanfaatkan ataupun takut nanti pekerjaannya semuanya dilimpahkan kepada dia. Aku maneh. Lagi lihat, berarti dia tuh nggak yakin dengan janji Allah. Padahal setiap kebaikan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, pasti Anda akan dapatkan balasannya, akan melihat nanti kelak di akhirat. Tapi karena ini loh Pak ya, karena persepsinya yang lemah, keyakinannya yang lemah, ilmunya yang dangkal, lebih baik saya mundur alon-alon, sadar posisi. Iki lho. Ayo wis endi saiki sing kepengin diuji kebaikan, buktine apa? Mundur kabeh. Ana acara apa mundur, Awakmu ae ngono. Sampeyan ae. Bu iki ono pengajian. Engko supaya wonge gak ngantuk, ayo geno kopi ambek teh. Sampeyan ae. Yo sampeyan ae ngono lho. Padahal kebaikan lho ya. Dan ingat, setiap kebaikan Anda akan mendapatkan balasannya. Dan ingat pula, man amila solihan falinafsi. Ketika berbuat baik itu kembalinya kepada kita sendiri. Loh tapi kan meyakini ini yo ero ilmu, tapi yakin untuk pelaksanaannya yo berat. Wis ero lho padahal niku, tapi kok sik welen wayahe kan royokan. Wis aku sing nggih kopi, aku sing nggih teh, aku sing nyuting, aku sing ngedit. Umpama nek cene ngerti video itu penting bagi dakwah, gitu loh ya. Gak leren ditombol. Ayo Pak, waduh, ayo Pak, igurung alasane loh ya. Nah, ini gak yakin, gak budal Pak. Iki butuh ditowoto, ya. Keyakinan seseorang ketika berbuat kebaikan. Ini adalah ujian. Jadi kan banyak melihat kebaikan itu banyak. Tapi yang terketuk, tergerak hatinya untuk nimbrung, untuk bisa memberikan manfaat, memberikan kontribusi kepada orang lain sejauh mana? Hadisnya jelas ini kemudian. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Tapi kapan kita ngambil posisi itu? Ujian ini ya, ujian. Ngene jarane kepengin diuji kebaikan. Ada kebaikan, ocol kabeh. Iya. Pokoknya ono ae. Coba lagi ujian kebaikan nggih, ujian nih. Ketika kebaikan itu diamalkan, dilaksanakan, kira-kira hati kita bahagia apa tidak? Nah, itu ujiannya Pak ya. Padahal kata Rasulullah SAW, ahabbul a'malilallah, amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sururun yudkhiluhu ala muslim. Rasa senang, bahagia yang Anda berikan kepada saudara Anda.
Dan kita yakini bahwasanya ada kaidah al jazaa min jinsil amal. Al jazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Jikalau dia berbuat baik, hasilnya mesti bahagia. Tapi nek jenengan pas melakukan kebaikan kok ngremeng menggerutu, lho iku ujiane. Aku maneh. Mosok kora-kora piring danter aku liyane mek ngobrol tok mek mangan, gak nok peduline. Lho iki lho gak bahagia pisan. Ayo, ana tak gak ngene iki? Bek. Lho, lah iya toh iri-irian. Lah iya, Pak. Harusnya ketika seseorang melakukan satu kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah kebahagiaan dan kesenangan dalam hatinya. Tapi ternyata ketika jenengan berbuat baik justru kok malah gremeng, gak ikhlas, iri, ndelok wong liyane kok mek longgo-longgo tok. Iki ya apa iki? Sing salah wong sing longgo apa sampean? Lho iki ujian maneh. Sururun, seneng, harusnya bahagia. Loh, tenanan. Makanya ketika jenengan tuh bisa bersedekah, memberi kepada fakir miskin, lihat senyumnya saja, masya Allah, seneng. Walaupun mereka cuma bilang matur suwun, terima kasih, jazakumullah khairan, syukron, wis wake, wis thank you, wis wake lah. Tapi itu kan sudah menyenangkan hati kita. Ternyata sampean malah grundel. Ujian, Pak ya. Ujian. Jadi sejauh mana? Ayo cari milik kebaikan, minta diuji dengan kebaikan. Bukti ini mana? Oh sampai loh Pak, misalkan nyumbang Palestina, sakno nek Palestina, Anda nyumbang, masya Allah kan seneng, kan kasihan. Ya Allah, alhamdulillah bantuanku tekan Palestina. Seneng. Itu memang salah satu ciri orang yang berbuat kebaikan. Bahkan menurut ilmu psikolog, masalah kejiwaan nih Pak, orang yang berbuat baik itu ya, akan memunculkan hormon endorfin, hormon bahagia, sehingga akan menjadikan umur Anda lebih muda 3-5 tahun. Loh, karena apa? Sering berbuat kebaikan. Wah, kurang api, gue biasa pokoknya perhitungan, perincian, rumongso api. Iku malah boros wajah. Iya. Tapi kalau itu gemar berbuat kebaikan, masya Allah, sing dipikir berbuat api kan bahagia. Setiap mari neraktir, woi saweneng bahagia. Ayo tak traktir bahagia. Ayo tak geno kopi teh bahagia. Wah, nak dadi wis koyo ngene iki, wis Pak tenang Pak, tak traktir Pak. Kopi ayo kabeh. Masya Allah. Tambah seneng bahagia. Karena apa? Lihat sing ngaji akhirnya moto biar melek kabeh ngono. Oh iya kopi kaya iki. Lah masuk sih wis. Tambah saweneng iya rek. Sampean sedekah nek entek lak tambah seneng. Timbangane pas sedekah, pas ngene lho Pak, pas poso-poso apa iku? Buka bersama misalkan bagi-bagi di jalan. Nek sing wake jekan, waduh, wis kaya sembarang kali wis lah ngono, sumpek malah. Tapi nek entek, alhamdulillah, kayak ngomong becak lah, kayak iki lah. Nah, itu baru yakin nih Pak, bahagia sampean kudune. Iku ujiane. Nek sampai melakukan bahagia, kok malah sampai ambul-ambul. Tahu ambul-ambul Pak? Apa bahasa Indonesia ambul-ambul itu ya? Tambah glodak. Oh, kene nyapu liane medingkrik tok ae ngono. Biasa ngambul-ambul ngono, Pak. Kora-kora, glondang, weh. Ewang ngono mburi gak ono blas wonge, ngono ya. Wis. Yo opo ngene iki? Awak tok ae sing diincer. Wis. Iki ngaji sehari-hari, Pak. Untuk apa ya? Untuk memahamkan kepada kita semua itu. Ternyata jenengan iku wong rodok, kita semua ini wong rodok ruwet. Diuji keburukan, musibah, sambat, diuji kebaikan, gak ono tindakan, gak akan pernah berbuat, gak tertarik. Jadi sepodo dene diuji kebaikan ya
Mundur diuji keburukan, ya mundur. Gak malah maju. Iki lho, Pak. Harusnya memang karakter dari orang yang suka berbuat kebaikan itu adalah bahagia, seneng. Ketika dia bisa berkhidmat, membantu orang lain, itu adalah kesenangan tersendiri dan kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa diukur dengan uang. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat yang gak ada lagi kecuali berbagi kebaikan, berbuat baik, memberikan manfaat kepada umat. Jadi yang dipikir itu bagaimana umat. Terus kayak gitu. Nabi pun di akhirat juga mikirno umat itu, umatku ya Allah, umatku. Nah, gitu loh ya. Yes. Kate ambul-ambul. Ya sekadek nodok piring lah, sing sapu diuncalno glodak ngono. Lawang ditutup banter grek ngono. Iki sik kurang bahagia. Belum mengimani, belum meyakini kalau kebaikan yang dia lakukan pasti dibalas oleh Allah. Tak sampai sakmono. Makane ketika berbuat baik iri enggak kepada yang lain. Iri, aku terus wiko lapo esean, aku tok pok nang kene ku ngono modele sing gelem malah dikongkon. Ono ngono iku Pak ya, wonten ya. Iya, makanya aku marno wis dadi wong gak iso ae tak titeni. Pokoknya prinsipnya orang di sini itu siapa yang bisa maka dia akan dikejar terus. Ayo kamu yang ini, kamu yang ini, kamu yang itu. Wes rugi dewe aku. Dimana gak ikhlas tak mundur aku wisan dari kepanitiaan. Sorry bro, aku angkat kaki. Bukan angkat tangan lo ya, angkat kaki dari kepanitiaan. Soalnya sing kerja mek aku tok ae. Iri ambek laine. Padahal liyane wong loro tok. Wong telu tok lho Pak. Siji dheke loro liyane kancane. Lho ngono sok iri. Ya Allah, jenenge orang babat alas iku aja iri-irian. Nah, tapi wis berhasil sukses. Wah, akeh wong, akeh masukan, akeh pendapat, akeh instruksi. Kok ngene sing luwih apik, instruksi kabeh. Iya, biasa ngene iku Pak ya, biasa. Aduh. Instruksi ini royoan ngomentari, royoan ya mencari kekurangan masing-masing. Nah, makanya yang ketiga, kalau sudah ada kebaikan, ikhlas opo ora, ikhlas atau tidak. Ini ujian kebaikan ini kalau dipreteli ini ada berapa ini? Ada 15 sampai 20 pertanyaan. Diburu atau tidak, khusyuk apa tidak, disyukuri atau tidak, gitu kan. Disegerakan apa enggak. Kebaikan itu harusnya disegerakan gitu ya. Ditutupi, diikhlas. Wah, kayak pertanyaannya Pak, kalau memang kita tuh siap dengan ujian kebaikan, buktinya mana? Sampai disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, wahai hambaku, aku itu lo lapar tapi kamu nggak mau ngasih aku makan. Wahai hambaku, aku telah sakit tapi kamu nggak menjengukku. Wahai hambaku, terus seperti itu sampai hambanya kan berkata, wahai Allah, engkau adalah zat yang maha sempurna, bagaimana mungkin engkau sakit dan kami menjengukmu? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala firman-Nya? Di sana ada saudaramu, hambaku yang sakit, tapi kenapa kamu nggak menjenguk? Di sana ada hambaku yang kelaparan, kenapa kamu nggak ngasih makan? Tujuannya apa? Biar kita punya sifat peduli, empatik. Itu loh, kebaikan harus dijemput, jangan nunggu. Nah, kira-kira ada kebaikan dijemput atau ditunggu kan itu. Ini ujian kebaikan semua Pak. Emang bener yang dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan menguji kepada kalian dengan kebaikan atau keburukan sebagai fitnah, sebagai cobaan. Kira-kira kerentek enggak dengan kebaikan? Mau enggak menjadi orang yang melopori nomor 1 ya, yang menggerakkan
Man sanna sunnatan hasanatan, mau nggak jadi orang pertama kali? Wah, itu di-challenge sama Allah, ditantang asine sampean niku. Mesti sampean niku mundur teratur, mundur alon-alon, gak wis sampai nae ngono tok. Jenengan mawon. Lho ngene iki lho Pak, iki nek tuwek kan jenengan mawon. Ditakon ikhlas ndak ketika Anda berbuat kebaikan itu? Jawabannya sedikit sekali orang yang ikhlas. Pengen selalu melihat pandangan manusia, pengen dipuji manusia, pengen diketahui oleh orang banyak ketika dia sudah berbuat kebaikan, sehingga kebaikan itu malah hancur, muspro, hilang semua. Kalau membahas ikhlas kan panjang ini Pak ya, makan tuh membahas kebaikan ini. Ini kita belum bahas yang keburukan ujiannya. Nah. Maka yakini pula kebaikan ini ya, ujiannya adalah diyakini enggak menjadikan hati, pikiran, jiwa dan perilaku menjadi baik. Yakin enggak jenengan? Ayo wes. Kalau jenengan berbuat kebaikan, manfaatnya itu ya bisa memperbaiki karakter, perilaku, kejiwaan dan hati kita. Itu pasti loh. Kalau kita yakin di situ, pasti kita jadi orang nomor satu dan menjemput kebaikan. Benar-benar tahu berfastabikul khairat seperti halnya para sahabat dan orang-orang soleh. Mereka bukan tipikal orang yang berpangku tangan. Jadi kalau ada kebaikan itu aku wae. Sampai kepingin jadi panglima perang, budal perang, iku ora welehan. Sing Umar bin Khattab, sing Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar, ya Khalid bin Walid, semuanya pengen sebenarnya ingin menjadi pemimpin panglima di situ. Tapi ternyata ya yang ditunjuk adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi semua sudah pengen berfastabikul khairat. Muga-muga aku. Kalau kita ada tugas, muga-muga duduk aku. Muga-muga aja aku wis. Sampeyan Mas Andi wis sampeyan. San borong kabeh kebaikan niku wis lho sampai kaya ngono. Iki lho. Kalau orang itu meyakini kalau kebaikan yang dia lakukan efek dan dampaknya adalah baiknya akhlak, baiknya hati, baiknya jiwa, baiknya karakter dan pribadi. Why not? Kenapa enggak dilakukan? Kenapa harus iri lihat orang lain? Kalau manfaatnya kembalinya adalah kepada diri saya sendiri. Kenapa saya harus menggerutu, gremeng? Kenapa saya harus takut kalau saya dimanfaatkan? Ya, kenapa harus takut nanti orang banyak minta bantuan? Kan banyak kebaikan. Atau kenapa takut nanti ketika berbuat baik cuma dibales matur suwun? Matur suwun tok. Sapa gak iso? Jare ngono. Zaman ngene gratis matur suwun tok. Kan masalah semua itu ya. Takut. Banyak orang itu sehingga menghindar untuk tidak berbuat baik dan tidak menampakkan kebaikannya. Ya. Takut karena itu dimanfaatkan sama orang lain. Aku tok mana. Tapi kalau manfaatnya adalah untuk kita sendiri, tentu kita itu bukan orang yang nomor terakhir. Benar-benar berfastabikul khairat. Nah, tahu ujiannya karena tahu manfaatnya. Benar-benar diyakini bahwa kebaikan yang kita kerjakan itu menjadikan hati, pikiran, jiwa serta perilaku menjadi baik pula. Kepingin hati api, banyak berbuat kebaikan. Pingin Allah berbuat baik sama kita, banyaklah berbuat baik sama orang. Dan ingat, muamalah Allah kepada kita bergantung dari muamalah kita kepada sesama. Itu kuncinya di situ. Muamalah Allah kepada kita bergantung dari muamalah kita kepada sesama. Lah kalau kita banyak loh menebar berbuat kebaikan sama orang lain, kan tentunya Allah juga akan membalas kebaikan yang berlipat-lipat toh. Lah kalau kita perhitungan berbuat baik sama orang lain, Allah pun perhitungan kebaikan sama kita. Hitungan terus, rugi terus.
Kalau kita husnudon sama Allah, Allah juga berprasangka baik sama kita. Diberikan, oh iya ternyata orang ini suka berbuat baik, dikasih kebaikan terus. Ya itu kan sudah wajar. Makanya kalau kita tuh banyak galau, banyak sumpek, banyak susah, banyak baper, itu tanda kebaikan yang kita lakukan itu sangat minim. Harusnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau orang itu banyak berbuat baik, banyak kebaikan yang sudah ditanam dan ditabung, pasti menjadikan orang itu bahagia. Gak gampang galau, gak gampang sedih, gak gampang stres, gak gampang depresi. Senyum terus loh Nabi Pak, senyum sahabat senyum, gak merengut, metudut ora. Soalnya apa? Weh tabun kebaikannya akeh. Dan itu pasti membuat karakter berubah jadi lebih baik step by step, sesuai dengan kadar kebaikan yang kita lakukan. Ibnu Qayyim juga memberikan pencerahan, ya, keimanan seseorang itu semakin tinggi dan akan bisa merasakan manisnya suatu keimanan di saat seseorang itu semakin banyak menolong dan membantu berbuat baik kepada hamba lainnya. Yakin apa orang ngono tok Pak ya. Iki ujiane Pak ya, ujiane. Yakin apa ora? Kalau berbuat baik itu akan memperbaiki kondisi kita, memperbaiki karakter kita, kejiwaan kita, bahkan akhlak kita. Mangkane jenengan ndelok sosok film-film sinetron, lihat pemeran utamane lak yo apik-apik ngono ya. Dieleki tetep api. Sampe ndelok bawang putih, bawang abang ngono lah wis. Gak usah ngel-ngel ya. Bawang abang, bawang putih. Bawang abang ku jahat, kawetus, nyelatuan ngono. Yo ngerasan-ngerasan. Lha iku aja ditiru lho. Malah ditiru ambek emak-emak ya apa. Manfaatkan. Kalau punya karakter itu ya dimanfaatkan untuk julid fisabilillah. Lah bawang putih selalu berbuat baik, diakali berbuat baik. Yakin soalnya kebaikan itu pasti akan dia tuai. Jadi kan kadang-kadang kan nggak betah. Wong iku elek ambek aku mosok kata apiki. Lha ujian lho Pak niki Pak, ujian. Berbuat baik itu nggak pernah rugi, harus yakin. Berbuat baik itu pasti kembalinya kepada dirinya sendiri dan memperbaiki akhlak. Kalau ada orang jahat, orang yang berbuat dolim, merendahkan kita, mencaci maki kita, kita malah berbuat baik sama dia. Wah, pahalanya dahsyat itu. Bahkan kebaikan itu Pak perlu dijadikan kebiasaan sehingga diharapkan menjadi tanda husnul khotimahnya ketika dia meninggal dunia. Ingat Pak hadis itu, seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Nek biasa iku berbuat baik dan baik, dia pun ketika mati meninggal dunia ditutup dengan kebaikan, itu tanda husnul khotimah. Soalnya terbiasa berbuat baik, duduk anginan, nglakoni apik angin-anginan pas saya Ramadan tok dadi wong apik, wong soleh soleha. Masya Allah istighfar tok isoe. Tapi nek mari poso nyelatuan maneh. Oh, ini guys. Soleh-solehah iku pas macae poso, sok brukut kudungane. Wis tak kate rasa-rasa poso-poso gak oleh. Ngono wis. Dadi apik kabeh, Pak. Iku jenenge anginan. Ya gurung mesti husnul khotimah, ngono. Coba kalau itu dibiasakan, jadi kebiasaan. Dakbu solihin itu berbuat baik. Kebiasaan orang-orang soleh itu selalu berbuat baik, Pak. Wis nang diae. Di mana bumi berpijak, dia pasti akan berusaha untuk memberikan kebaikan di situ. Bah urip nang Jombang, Bandang Sidoarjo, Bandang Makassar, Bandang Kalimantan. Kalau memang karakternya orang itu berbuat baik, mesti suka membantu orang lain. Tapi nek angin-anginan, gak ikhlas, pencitraan, itu beda, itu beda. Pencitraan, ikhlas apa enggak ketika berbuat baik?
Yes. Iki sik piro Pak? Sik 3 sik 4. Sisa 16 ini. Loh iya, kalau kita sebutkan wah gak ngatasi kok. Ini baru ujian kebaikan. Lah nek nek ngajine mek syukur liwat ngono ya. Ya wis, apik ya harta ngono. Tapi nek diperweteli maneh iki ngaji hakikat makrifat ngene iki, Pak. Nek syariat ya dalil tok. Ngaji hakikat ya dipereteli. Ngaji makrifat pisan-pisan lah. Iya, lah cek naik kelas, nek syariat terus jare Mas Andi, nek syariat terus yo gak munggah-munggah. Penutup wis sudah 1 jam ya. Disyukuri atau tidak? Kalau jenengan misal contoh bisa berbuat baik kira-kira atau mendapatkan kebaikan dari Allah, kira-kira sampean syukur apa ora? 1. Yang kedua, kebaikan itu Anda klaim milik Anda sendiri ataukah murni dari Allah? Kira jero maneh iki, Pak. Karena ketika ada dan banyak orang itu terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan termasuk dzunub malakiyah, dosa-dosa penguasa. Kan ada dzunub sabaiyah, orang yang melakukan dosa itu seperti binatang buas, sukanya nendang, nyakar, gelut, tawuran, gitu ya. Ngikut. Ada yang bahimiyah, orang yang melakukan dosa seperti binatang, perzinaan dan lain sebagainya. Ada yang dosa syaitoniyah, dosa-dosa yang dilakukan setan seperti hasad, iri, dengki, itu semua bab-babnya. Lah orang seperti ini ketika mendapat nikmat, mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ujian berat bagi dirinya. Karena di saat orang itu sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah kerja dengan manajemennya, ya, dengan segala kecerdasannya, otak kirinya, atau skillnya, atau relasinya, maka ketika sukses dia klaim itu miliknya sendiri. Ini karena berkat kerja keras saya, berkat manajemen saya. Wes iki hati-hati ya. Ini menyandarkan pada diri sendiri. Anda telah melanggar copyright, hak cipta dari Allah. Karena segala semua bentuk jenis kebaikan ataupun kenikmatan itu murni dari Allah. Walaupun sampai usaha gak usaha, kalau Allah nggak memberi nggak akan dapat. Tapi biasanya kita itu langsung kan pakai kita ini. Makanya orang, Pak, kalau nyandarkan pada diri sendiri, mengandalkan diri sendiri, kalau berhasil mestine jatuh dalam dosa besar. Riya, pamer dia mesti, ujub, bangga terhadap diri sendiri, dan sombong, takabur, dosa malakiyah ya. Karena apa? Ini adalah cuma hak Allah yang berhak sombong, Allah yang berhak takabur. Tapi banyak orang yang takabur ketika dia mendapatkan kebaikan. Wah, aku belajar iki usahaku iki. Gak remeh iki lah, iki wis mulai kena penyakit hati iki wis. Lah kalau kebaikan gak disandarkan kepada Allah sampai HI, ya wis, klaimnya itu loh, klaim salah. Kebaikan yang sudah Anda kerjakan diklaim milik sendiri, padahal itu semua milik Allah, taufik dari Allah, kekuatan dari Allah. Dipanggil sholat la haula wala quwata illa billah. Oh ya, ternyata ini memang kalau ada perintah kebaikan yaitu murni dari Allah. Anda jangan berperan loh ya, jangan ambil bagian di situ. Baik rezeki, harta, ya soalnya kan aku wong pinter, jadi kerjaku duitku yo akeh sugih. Lah kan mengklaim diri sendiri. Coba duduk aku mang yo mbok maneh. Ini klaim diri sendiri. Jadi kebaikan itu langsung itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berapa banyak orang jatuh dosa ini banyak loh, Pak.
nggak menyandarkan kepada Allah, tapi dipek dewi. Wah, iku wis jelas melanggar copyright hak cipta. Iya toh. Banyak orang itu, makanya orang itu kalau suka menyandarkan pada diri sendiri, kalau berhasil mesti sombong, mesti riak, pamer. Tapi kalau itu murni dari Allah, wah tambah izin, dia pasti akan menghamba, lebih taat, karena dia merasa nggak pantas kalau diberi kebaikan oleh Allah. Dosaku akeh, aku wong dolim, aibku yo akeh. Tapi ternyata Allah masih tetap saja memberikan nikmat kepada saya, memberikan kebaikan kepada saya. Oh iya, jangan sampai salah Pak, jangan sampai keliru. Makanya pertanyaanku ujian, betul-betul ujian. Dan jarang orang selamat dan bisa lolos dari ini. Jadi yang terakhir ini loh, penutupan tadi. Iya, kena masalah, ada problem. Bagaimana sih coba? Ngandalkan logik sampean, ngandalkan relasi sama kundu konco ini, atau mengandalkan siapa? Kecerdasan, manajemen, atau langsung balik kepada Allah? Harusnya kan langsung Allah disik, bukan nek wis kono gasok wis pasrah ku nang Allah. Iku munus mentok saking gak iso pikiran sampean. Mentok wis aku pasrah nang Allah. Iya wis kabeh dicoba gak iso. Coba dari awal langsung nang Allah ya siji perkarane, Bro. Ngono ya. Langsung Allah, aku lemah ya Allah, gak ngerti ya apa carane iki. Baru ditunjukkan sama Allah. Enggak gini, usah disik ketuwel. Wis mentok. Ya wis lah wis. Pasrah ku nang Allah. Keliru pasrah ya. Nyandare nang Allah nek wis rapuh lemes gak ono maneh. Coba duwe kanca. Nang kancane sian. Iki klaim-klaim seperti ini menjadi bumerang bagi kita. Kebaikan-kebaikan yang selama ini hadir di kehidupan kita, untuk anak kita, istri kita, bahkan diri kita sendiri sampai detik ini, kadang-kadang kita belum menisbatkan dan menyandarkan kepada Allah. Pun Pak, insya Allah lah kapan-kapan jenengan lanjut akan kiambek. Nih kita asik kata nih. Insya Allah semoga bisa bermanfaat dan memotivasi jenengan. Jadi milih ujian ya wis diterima ngene, gak usah milih-milih. Ternyata ujian kebaikan yo abot. Justru orang kalau diuji jelek, keburukan, musibah, iku gampang nang Allah. Diuji apik, menyandarkan pada diri sendiri. Ngono lho Pak ceritane. Kok korun ngene lho Pak, inama ana utitu ala ilmin indi. Wah, aku iku yo ilmuku kabeh ngene iki wis. Tak manajemen kabeh. Cari korun. Harusnya kan enggak, ini adalah fadlun, karunia murni dari Allah. Aku gak punya hak apa-apa. Saya gak punya hak untuk mendapatkan kebaikan, soalnya dosaku sih akeh. Ibadahku loh ya, kusuk iku kena dihitung. Salat kusuk kena dihitung. Puasa sunnah kena dihitung. Maca Quran betah sampai 2 jam kena dihitung. Ngono lho Pak. Jadi penghambaan kita lho sik hitungan. Gak layak loh jane ngono. Kalau Allah masih memberikan kita petunjuk, hidayah, memberikan nikmat, gak sesuai sama sekali, gak berbanding lurus dengan amal ibadah yang kita lakukan. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.